Oke ya, jadi sesuai dengan permintaan beberapa teman kita untuk saya bikinkan tutorial bagaimana memperbaiki TV Polytron Ultra Slim dengan kerusakan horizontal seperti ini ya. Jadi garis berdiri ini namanya kerusakan horizontal. Walaupun dianya pada dasarnya garis berdiri itu menandakan garis vertikal ya, kalau tidur horizontal. Namun kalau di dalam perbaikan televisi, kalau garisnya berdiri itu namanya kerusakan horizontal, dan kalau dia tidur mendatar itu namanya kerusakan vertikal. Jadi bagaimana cara memperbaikinya? Ikuti terus tutorialnya sampai habis. Nah, ini jadi boxnya sudah kita buka teman-teman ya. Namun maaf, di luar lagi hujan, jadi kalau suaranya agak berisik, sekali lagi mohon maaf ya. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mendengar apa yang saya sampaikan. Untuk kerusakan horizontal seperti ini, jadi tadi gambarnya seperti tadi, kemudian suaranya ada. Yang pertama sekali kita cek adalah di bagian rangkaian horizontal teman-teman. Jadi ini rangkaiannya. Oke, jadi ini adalah kerusakan yang sering sekali terjadi pada Polytron Ultra Slim, dan hampir saya dapati sering juga disebabkan oleh ini dia milar ya. Kapasitor milar ini biasanya rusak. Namun sebelum mengganti milarnya, maka langkah baiknya kita cek juga rangkaiannya, karena biasanya ada dioda ya dekatnya. Nah, seperti ini ya, kita lihat. Ini ada dioda di dekat milar ini. Ini nanti akan kita cek. Kalau milarnya kita akan amati, kita raba saja. Biasanya sih kembung. Nah, benar teman-teman, ini sudah kembung ya milarnya. Jadi kalau sudah kembung seperti ini, nggak perlu lagi kita gunakan multi tester, sudah bisa langsung kita vonis dia rusak. Namun ada juga milar yang kadang rusak tidak kembung teman-teman, maka akan saya beritahu juga sedikit tips cara menghitung milar yang sudah rusak seperti ini ya. Nah, namun terlebih dahulu saya di sini akan beritahu juga kepada teman-teman semuanya bagaimana mengetahui titik tegangan yang akan kita cek untuk mengetahui letak kerusakannya ya. Walaupun kita di sini sudah mengetahui dengan meraba komponen milar ini tadi sudah kembung, namun mengantisipasi, siapa tahu nanti di lain waktu kita dapat kerusakan yang dia milarnya tidak kembung atau tidak nampak kerusakannya, maka di sini akan saya beritahu, yaitu pada kaki elko 1 UF 250 volt ini teman-teman. Di elko nya kecil, di kaki positifnya ini adalah titik tegangan yang akan kita cek. Kaki positif elko 1 UF 250 volt ini biasanya tegangan normalnya sekitar 35 volt ya teman-teman. Jadi harus ada 35 volt untuk memastikan dia normal di jalur yang ada milarnya ini. Karena jika di sini nanti drop di kaki positif elko 1 UF 250 volt ini menandakan milar ini sudah rusak, atau bisa jadi juga resistor yang di jalurnya ini juga ada yang mungkin melar. Itu bisa juga menyebabkan tegangan yang ada di elko 1 UF 250 volt ini menjadi drop tegangannya. Nah, sekarang akan kita ukur saja ya.
Ini akan kita ukur. Tegangannya hanya 2,4 teman-teman, 2,4 volt. Nah, itu adalah disebabkan karena milernya ini tadi kembung ya, maka tegangan yang ada di elko kecil ini menjadi lemah. Namun sebelumnya juga kita akan cek nanti dioda beserta resistornya ini ya. Saya gunakan skala tester kali 1 teman-teman untuk mendeteksi diodanya ya. Oke ya, bagus diodanya. Probe merah di kaki katoda dioda dan probe hitam di kaki anoda. Ini naik, kemudian dibalik tidak naik. Namun untuk memastikannya sebenarnya harus dibongkar ya, dikali 1K untuk memastikan secara akurat. Namun karena kita mengingat durasi ya, ini saya pastikan saja memang oke masukan diodanya. Oke, resistornya juga masih bagus. Nah, jadi kemungkinannya hanya milernya saja ya. Untuk itu kita akan bongkar milernya. Nah, ini dia milernya teman-teman. Milernya menggunakan seri di bodinya tertulis 274J 250 volt ya. Jadi kita akan cari dulu teman-teman. Kebetulan karena milernya dicari tadi tidak ada, jadi ini inisiatif kita rangkai saja 2 buah miler dengan seri. Nah, ini dia 154J 630 volt. Ini 2 buah ya. Ini milernya itu sama, kita rangkai secara paralel. Ini nanti kalau kita ukur nilainya berkisar 34 ya, 304 J. Ini tadi 274 bawaannya. Ini sekarang kita ganti dengan 304, nilai yang enggak terlalu jauh, karena kalau nyari yang sama kita nggak punya ya. Jadi kita naikkan sedikit. Ini kita akan ukur. Nah, terukur 301N. Sementara yang sudah rusak tadi kita akan ukur juga. Tidak ada lagi teman-teman ya. Nah, tidak ada, sudah hilang kapasitasnya. Jadi nilai yang tertera pada miler ini 274J. Ini kalau dihitung ke nanofarad, ini sama dengan 270 NF ya, nanofarad. Jadi kalau ini tadi 15,4 kita rangkai secara paralel, maka hasilnya 300 nanofarad atau 304J. Ya begitulah cara menghitungnya. Namun untuk lebih detailnya lagi nanti kapan-kapan waktu akan saya buatkan cara menghitung kapasitor secara paralel dan juga secara seri ya. Itu kita akan pasang saja di rangkaian, kemudian akan kita lihat apakah tegangan yang di kaki elko positif 1F 250 voltnya sudah normal mencapai 30
5 volt ya. Nah, sekarang teman-teman, milernya sudah kita pasang. Kita akan lihat bagaimana tegangannya, apakah sudah stabil dan TV-nya apakah sudah normal ya. Ini kita akan coba hidupkan. Ini dia kaki positif elko 1IF 250 volt ya. Kelihatan nggak ya? Kalau nggak kelihatan mohon maaf ya. Ini kita memakai kamera seadanya ya. Oke, akan kita hidupkan saja mesinnya. Nah, perhatikan tegangannya terukur 34,2 mendekati 35 ya. Saya kira sudah lebih baik daripada yang tadi, hanya 2,3. Sekarang 34,1, tadi hanya 2,3. Nah, gambarnya sudah stabil ya teman-teman, sudah full, tidak seperti tadi. Jadi demikianlah teman-teman tutorial perbaikan kita kali ini. Semoga saja bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan jika kalian suka dengan channel perbaikan ini, silahkan like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya.